اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yaumal kiamat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, di mana di kesempatan kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Dian Al-Mahri, Kubah Emas, Cinere, Depok. Di kesempatan kali ini kami akan kembali mengajak Anda untuk menyelami dalamnya samudra ilmu Islam yang begitu luasnya. Kali ini kita akan mengangkat satu tema yang cukup menarik sekali, yaitu tradisi ta'awun. Kita di dunia ini yang selama ini menganggap bahwa keberhasilan adalah dari diri kita sendiri, sesungguhnya itu adalah kesalahan besar. Keberhasilan kita karena ditopang oleh elemen-elemen yang mengangkat kita menjadi berhasil. Subhanallah, begitulah Allah mendesain alam semesta ini yang cukup rumit. Antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Muncullah konsep simbiosis mutualism. Dalam Islam, konsep itulah yang disebut ta'awun. Kita akan mencoba menggali bersama guru-guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, yaitu yang kita cintai, Kiai Haji Anwar Sanusi dan Syekh Ali yang nantinya akan berbagi bersama kita dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami. Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. لا تحلوا شعائر
الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Kehidupan tidak akan berjalan normal bila saja manusia tidak saling membantu satu sama lain. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Inilah proses kehidupan. Namun sayang jika saling tolong-menolong ini malah menjadi sebuah kerugian. Ya, bisa kita lihat realitas yang terjadi dari bangsa ini. Nampak sudah manusia begitu serakah. Lihat saja para wakil rakyat yang seharusnya mengemban amanah untuk membela rakyat, malah mengkhianati amanah rakyat. Mereka dengan santainya berpelesiran dengan dalih kunjungan kerja. Inikah manusia yang kita harapkan saat ini? Sudah saatnya kembali kita membangun tradisi kerjasama, tolong-menolong demi kebaikan umat, bukan malah menjerumuskan umat. Islam sudah jelas menetapkan, bumi berputar, terbitnya matahari dan bulan memancarkan sinarnya, tumbuhan memberikan manfaatnya, tumbuhan membutuhkan air, air butuh wadah untuk mengalir. Semua saling bekerja sama dalam memberikan energi kehidupan untuk bumi ini. Inilah mengapa manusia pun dianjurkan untuk saling berta'awun, bekerja sama. Bekerja sama membangun bangsa, membangun masyarakat yang aman dan sejahtera. Ta'awun adalah sifat dari orang yang beriman, bagian dari akhlak, yaitu orang-orang yang selalu berusaha meringankan beban yang dipikul orang lain, sehingga beban atau penderitaan itu pun hilang.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saat ini kita akan membahas yaitu tentang ta'awun, tentang kerjasama. Baru saja tadi dibuka kesempatan kita dengan sebuah tayangan apa yang telah terjadi di negeri kita. Bencana demi bencana menerpa negeri kita. Seakan-akan kita tidak akan ada waktu untuk bernapas kapan tidak diberikan bencana. Pertanyaan bersanya sekali lagi, kita mesti berprasangka baik kepada Allah. Ada sesuatu di balik semua ini. Ya, materi bahasan kita kali ini adalah ta'awun. Sebelum melangkah lebih dalam lagi pada konsep ta'awun dan bagaimana koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Islam tentang ta'awun, kita akan membahas dulu terlebih dahulu yaitu terminologi ta'awun. Kami persilakan kepada yang kami cintai, Dr. Anwar Sanusi. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keluarga besar TV One seluruh Indonesia, keluarga besar Damai Indonesiaku di mana saja saudara berada. Tasbih, tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintah supaya hambanya pandai tolong menolong dalam kebajikan, terus meningkatkan kualitas iman dengan cara mempersubur amal saleh sepanjang hayat di kandung badan. Allah perintah yang demikian itu kepada kita semua supaya masyarakat kita sejahtera, iman kita bertambah kokoh, amal saleh kita bertambah tebal, pahala kita bertambah berlimpah luah, yang pada akhirnya akan tercipta sebuah masyarakat marhamah di muka bumi ini. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk solatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling sayang terhadap sesamanya. Itulah uswah yang paling indah. Tidak ada Rasul sesudah itu, Nabi yang makamnya tiap tahun kita ziarah di Masjid Nabawi, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara keluarga besar Damai Indonesia, 800 tahun umat Islam jaya di muka bumi. Renaissance, kebangkitan Eropa belajar dari kebangkitan Islam. Jabal Tariq, Gibraltar, Cordova, diajaknya membangun masyarakat marhamah. Bagaimana Islam meletakkan kebajikan, hidup saling tolong-menolong di antara sesama hamba Allah. Kebangkitan umat Islam yang 800 tahun masa emasnya itu pudar dari waktu ke waktu karena semangat albir, saling tolong-menolong dalam kebajikan, saling menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bajik, menurun seiring dengan menurunnya umat Islam itu. Oleh karena itu kalau kita ingin jaya kembali umat Islam, semangat saling tolong-menolong dalam kebajikan ini harus kita tumbuh kembangkan kembali, harus kita bangkitkan kembali. Harus bersama-sama kita bergotong royong menegakkan al-haq al-bir itu, kebajikan itu dalam segala manifestasinya. Kita pandai tidak mungkin karena pribadi kita yang pandai, mesti ada lingkungan kita yang pandai. Kita belajar dari orang-orang pandai tadi. Karenanya Islam mencela orang-orang pandai yang tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kita kaya, ada interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Tidak mungkin kita kaya karena diri kita. Karenanya
Islam sangat mencela orang-orang kaya yang dengan amanah kekayaannya tidak melakukan albir kebajikan, menyebarkan amal saleh, berinfak, bersedekah kepada masyarakat. Jadi karena kebajikan itu bisa kita tumbuhkan bersama-sama, kewajiban kita menegakkan kebaikan bersama-sama. Percayalah, saudara-saudaraku, keluarga besar bangsa Indonesia, negeri ini akan jaya kembali. Umat ini akan jaya kembali. Umat ini akan kokoh tegak bersama-sama. Asalkan semua menempatkan kembali semangat saling tolong-menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai, iba mengibai. Bukan hanya di kalangan kita umat Islam, seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Sehingga damai Indonesiaku, damai negeriku tercinta akan terwujud apabila semua kita sepakat untuk hidup saling tolong-menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai. Hidup dengan penuh rasa cinta, saudara, tidak punya beban sama sekali. Hidup saling menyebarkan kasih sayang akan menyebabkan gairah kehidupan kita bertambah dahsyat. Tapi hidup yang penuh dendam, hidup yang jauh dari kemasyarakatan, hidup yang tidak tolong menolong, hidup yang tidak menyebarkan marhamah satu dengan yang lain, menyebabkan hidup ini sesak. Dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita semua semangat tolong menolong. Hendaknya kita bangun bersama-sama, yang dengan demikian umat bertambah jaya, negara bertambah jaya, bangsa kita bertambah jaya. Karena itu, mari semangat itu terus kita tumbuh kembangkan. Mari semangat itu terus kita cari. Mari semangat itu terus kita pertahankan. Karena kejayaan, kemakmuran, kesentosaan adalah keinginan kita bersama-sama. Saudara-saudara, saya harus berkata agak keras barangkali. Jangan pernah bicara Islam kalau kita tidak punya rasa cinta. Jangan pernah bicara Islam kalau kita tidak punya semangat tolong menolong. Jangan pernah mengaku umat Rasulullah kalau kita tidak sedih melihat orang yang miskin, yang tidak tertolong oleh masyarakat satu dengan yang lainnya. Semangat Islam adalah semangat tolong menolong, semangat kasih sayang, semangat saling mencinta. Dan itu yang dipesankan dalam kalimat yang sederhana, albir, kebajikan, saling menopang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah sekuat tenaga kamu dalam kebajikan dan takwa. Tetapi jangan bertolong-tolongan kita dalam itsmi wal udwan, dalam kejahatan dan hal-hal yang akan mengundang kemudaratan hidup. Selanjutnya akan kita lanjutkan dalam acara Damai Indonesiaku dalam segmen yang akan datang. Baik, terima kasih Kiai, sebuah pembuka acara ini, dan kita masih punya banyak segmen. Barangkali pemirsa yang ada di rumah baru saja bergabung bersama kami, belum begitu terlambat. Dan Kiai tadi telah mengajak kita mengkritisi diri sendiri untuk kembali menyadari dan mengajak kita untuk setback ke belakang bahwa ternyata Islam bukanlah hanya sekedar catatan sejarah. Sejarah keberhasilan Islam karena kerjasama di antara umat beragama, di antara umat muslim yang menyatukan hati dalam konsep ta'awun telah menghasilkan satu keberhasilan yang berumur berabad-abad. Tetapi pada kenyataannya, pada masa sekarang, rupanya materialisme telah mengubah segalanya. Ada kerjasama yang terus kita galang di setiap saat, yaitu kerjasama yang mengarah pada murkanya Allah. Itu adalah pertanyaan besar bagi kita. Jangan-jangan negeri ini terus diberikan fitnah oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, agar kita bangkit kembali bahwa ada sesuatu yang salah di negeri ini. Baru saja juga kita saksikan tadi, beberapa hari yang lalu, pesawat Sukhoi yang melakukan promo keliling dunia, yang ternyata menurut beberapa sumber, Sukhoi adalah salah satu pesawat yang super canggih. Tetapi kenyataannya Allah memiliki desain yang lain. Marilah kita mencermati kembali.
apa sesungguhnya yang terjadi di negeri ini. Itulah yang nanti akan dibahas oleh Kiai Anwar Sanusi pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Rabbi bil Mustafa Saudara-saudara, keluarga besar bangsa Indonesia, keluarga besar Damai Indonesiaku. Beberapa hari kemarin, masyarakat kita dikejutkan oleh sebuah musibah, yakni terbakar dan jatuhnya pesawat yang sedang uji coba Sukhoi di negara tercinta Indonesia. Lihat indahnya umat Islam dalam berbangsa. Umat Islam tidak melihat paham-paham yang berbeda di antara korban-korban yang berjatuhan dalam pesawat itu. Seluruhnya saling topang menopang, membantu, menolong, mengangkat jenazah dari satu tempat ke tempat lain tanpa melihat perbedaan apapun. Musibah. Saya harus membacakan ayat tentang bab itu. Kenapa terjadi ini? Ar-Ra'du ayat 13. Jadi surah 13 ayat 13. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihu ar-ra'du, dan telah bertasbih guru bihamdihi, memujinya, wal malaikatu min khifati, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Nya huruf besar Allah. Wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha may yasha, diturunkan halilintar, disambar-sambarnya siapa-siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Wahum yujadiluna fillah, sebelum itu mereka berbantah-bantah tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Wahwa syadidul mihal, ingat kata Allah, siksa Tuhan amat dekat, amat hampir dan amat pedih. Ayat ini turun sebenarnya saudara-saudara berkaitan dengan leadership, dengan kepemimpinan. Futuh Makkah, waktu Rasul sampai ke Makkah, turun suratul Fatah. Semua umat tasbih, tazkir, tahmid kepada Allah. Ada orang yang pekerjaannya menentang-nentang ayat Allah, namanya Ra'bad bin Rabi'ah. Waktu sahabat Abu Bakar datang, perintah Rasul, diajaknya Ra'bad bin Rabi'ah mendengarkan dakwah Rasulullah. Ra'bad bin Rabi'ah dengan lantang berkata, tanya Muhammad, Tuhannya terbuat dari emas apa dari perak? Datang Umar, datang Utsman, datang saintis Ali bin Abi Thalib, Babul Alim, jawabannya sama. Tiba-tiba halilintar turun dari udara, bertambah lama bertambah dekat, jasad bin Ra'bad bin Rabi'ah, manusia yang congkak dan sombong itu, digulung oleh halilintar tadi. Dalam waktu sekejap mata, orang yang congkak dan sombong beserta golongannya lenyap dari muka bumi, berubah menjadi abu. Saudara-saudara, jangan-jangan musibah demi musibah yang nyaris seperti arisan di negeri kita ini, dari satu tempat ke tempat lain, jangan-jangan itu pun teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Dalam kerangka inilah saudara-saudara, TV One, Damai Indonesiaku, tanpa jemu-jemu kita keliling kemana-mana, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tentang kebajikan. Maaf, kalau sekali waktu para habaib, kalau sekali waktu para kiai bicara agak keras di atas mimbar, semata-mata karena cinta kita pada negeri amanah Allah ini. Kalau para habaib bicara agak keras, kalau para kiai bicara agak keras di atas mimbar ini, semata-mata kita tidak ingin negara amanah Allah ini menjadi rusak. Kita punya keyakinan yang amat kuat. Persada Republik Indonesia tercinta adalah bahagian surga di muka bumi yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, menghadapi musibah semacam ini, kita tidak bisa berpangku tangan. Kita bisa menilai di mana kebaikan, di mana kesalahan, di mana takdir, di mana upaya, di mana usaha manusia, di mana ketentuan yang telah Allah berikan. Tetapi ada sebuah semangat yang tidak boleh kendor dari kita semua. Semangat itu ialah semangat tolong menolong di antara kita. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, bukan madhabnya, bukan organisasinya, bukan partainya. Yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang paling gemar saling tolong menolong, membuka kebajikan di antara sesama umat manusia. Kesini ayat memberikan bimbingan kepada kita. Dengan keindahan macam ini Islam mengajarkan kepada kita. Dengan hal semacam ini Allah memberikan teguran kepada kita. Teguran, keindahan, cinta, kasih sayang berpadu dalam sebuah muara. Peristiwa musibah sekarang ini hendaknya menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Kita lanjutkan dalam segmen yang akan datang. Damai Indonesiaku. Subhanallah, luar biasa sekali sebuah paparan yang kembali mengingatkan kita bahwa selama ini kita menginjak di sebuah tempat yang juga berzikir kepada Allah. Selama ini kita yang merasa bosan untuk ditegur, padahal di lain sisi Allah tidak pernah bosan menegur umat-umatnya. Allah tidak pernah bosan menegur ciptaannya. Bukan Allah murka, tetapi justru disitulah letak cintanya Allah kepada umatnya. Lantas bagaimana mungkin kita yang setiap saat dirindukan doanya, kita yang setiap saat terus dilihat oleh Allah, kita masih terus-menerus dan bangga melakukan dosa-dosa? Disinilah Islam memberikan paparan tentang ta'awun. Sebenarnya kerjasama apa yang semestinya dilakukan oleh manusia sesama muslim, kemudian manusia Islam sesama manusia non-Islam. Itulah yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Alfat layali rakal alamin, ya uhailal jud wal karami. Alfat layali rakal alamin, ya
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Dian Al-Mahri Depok yang mengangkat tema yang cukup menarik sekali, yaitu tradisi ta'awun atau bergotong royong dalam Islam. Dan kita mari mencermati kembali apa yang terjadi di negeri ini. Beberapa saat yang lalu kita diingatkan oleh Allah dengan peristiwa nasional, yaitu jatuhnya pesawat Sukhoi. Satu hal yang perlu kita cermati, di Indonesia ini dikenal di seluruh dunia sebagai negeri di mana jumlah penduduk muslimnya luar biasa besar di dunia, mungkin nomor 1. Tradisi ta'awun, bagaimana kita membangun rasa cinta antara sesama muslim. Bahkan wakil-wakil kita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat begitu banyak juga yang beragama muslim. Tetapi lantas yang terjadi, benarkah ta'awun yang kita bangun selama ini adalah ta'awun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Silakan Kiai. Ibu bapak calon-calon penghuni surga semuanya, keluarga besar Damai Indonesiaku, Islam mengajarkan kita mencari surga. Dalam hal ta'awun yang sedang kita perbincangkan saat ini, Islam memberikan pelajaran surga itu tidak semata-mata ada di bawah kilatan pedang. Surga itu juga ada di balik semangat ta'awun, semangat tolong-menolong di antara kita. Itu sebabnya bagi kita umat Islam, dalam hal kemasyarakatan, kita tidak mengenal hal apapun selain menolong, berta'awun sesama bangsa. Ada ta'awun sesama mukmin, ta'awun sesama kita. Kali ini diajarkan ta'awun sesama bangsa. Jadi, ibu-ibu, kesolehan yang dibangun oleh Allah, kesolehan yang dibangun oleh Al-Quran, kesolehan yang dibangun oleh Islam, kesolehan yang dibangun oleh Rasulullah, bukan kesolehan pribadi, tapi kesolehan sosial. Islam kurang begitu senang kepada orang saleh pribadinya, tetapi tidak saleh dalam hal sosial. Saudara-saudara, Islam mencela orang-orang kaya yang bertasbih, bertadzkir, bertahmid, memutar-mutarkan tasbih di dalam masjid, sementara lingkungannya miskin kekurangan gizi. Sealim-alim, sesoleh-soleh orang itu, surga tetap jauh dari dirinya. Islam mencela orang yang masuk ke haram, ke Masjidil Haram, salat di multazam di hadapan Ka'bah, menangis terseduh-seduh. Tetapi begitu keluar dari Ka'bah, dia tertawa terbahak-bahak. Melihat fuqara masakin, negerinya menghadapi musibah, dia tidak pernah terketuk hatinya sedikit pun. Yang dituntut oleh Islam adalah kesalehan sosial di samping kesolehan pribadi. Kalau kita belajar dunia sufi, saudara-saudara, hal-hal semacam ini akan terungkap rinci, akan terungkap indah, betapa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala disebarkan kepada umat manusia. Yang harus jadi pionir adalah kita sebagai umatan wasaton, umat yang harus menjadi wasit di setiap lini kita berada itu. Saudara-saudara, tentang kesalehan sosial, kebajikan diri dan masyarakat, sebuah bangsa yang rakyatnya tidak menegakkan kebajikan, Allah akan memberikan teguran dengan 3 hal. Dari atas, berupa pemimpin-pemimpin yang khan, yang khianat pada rakyatnya. Dari tengah, Allah memberikan teguran kepada kita berupa para elit yang menyebarkan statement-statement yang tidak jelas untuk apa dia bicara. Dari bawah, Allah tegur masyarakat yang tidak menegakkan albir, berta'awun dalam albir itu. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, demonstrasi yang tidak jelas kemana arahnya, saling caci, saling fitnah, saling ghibah, saling membuka kejahatan orang lain. Jadi, tidak bisa kita berkata sesuatu peristiwa, musibah terjadi semata-mata karena salah pemimpinnya. Di dalam Islam tidak dikenal cara-cara macam itu. Setiap musibah ada interaksi, pemimpin salah, tapi rakyatnya juga berbuat salah. Saudara-saudara,
Sepanjang umat manusia kita, umat Islam berbuat tidak baik, jangan pernah mengharap kita punya pemimpin yang baik. Setiap negeri yang tidak punya pemimpin yang baik, musibah akan jadi arisan di mana-mana. Bukankah, saya mohon maaf saudara, bukankah di negeri kita sedang terjadi itu semua? Masyarakat macam arisan, gempa bumi berhenti di sini, terjadi di daerah sana, dengan alasan itu terkena garis tektonis. Saudara-saudara, kita tidak mengenal apa garis tektonis itu. Sebuah masyarakat, di masyarakat yang soleh-soleh, alim-alim, saling tolong-menolong, bertawun antara satu dengan yang lain di dalam albir, segala musibah akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah takdir bisa berubah karena doa? Bukankah tahajud kita bisa merubah jalan hidup? Bukankah salat malam kita akan menyebabkan masyarakat sejahtera lingkungan kita? Jadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan kepada kita untuk kalau ingin merubahnya, asalkan kita berta'awanu 'alal birri wat taqwa dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu senantiasa kita masyarakatkan di mana-mana. Saudara-saudaraku yang saleh-saleh semua, ibu bapak, calon-calon penghuni surga semuanya. Kita umat Islam, umat yang paling mulia di muka bumi. Kuntum khairu ummah. Tadi saya membaca dalam sebuah naskah ada tertulis kalimat itu. Kita adalah umat terdepan dalam kebajikan, umat termulia dalam pandangan kebajikan, umat terhormat dalam segala kebajikan. Mari kita beri contoh pada umat manusia tentang makna sebuah marhamah, makna sebuah kebajikan, makna sebuah kebenaran. Dan kalau bicara kebaikan, kebenaran, cinta, kasih sayang, marhamah, itu milik kita yang kita persembahkan buat bangsa dan negara, di mana darah dan air mata pernah kita teteskan di negara yang jadi amanah Allah kepada kita semua. Saudaraku yang saleh-saleh semuanya, kita lanjutkan dalam segmen selanjutnya. Damai Indonesiaku, damai negeriku. Subhanallah, sebuah paparan yang luar biasa sekali. Apa yang terjadi di negeri ini, sekali lagi apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, demi Allah disampaikan tanpa kebencian dan ada tendensi apapun. Semuanya karena kita mencintai negeri ini. Ketika terjadi sesuatu di negeri ini, marilah kita saling menguatkan. Seperti yang Kiai paparkan tadi, bahwa ketiga elemen yang menduduki negeri Indonesia ternyata semua pun bermasalah. Dari pemimpinnya, dari elit politiknya, kemudian dari masyarakat yang dipimpinnya. Tetapi subhanallah, sekali lagi, Allah tidak pernah bosan mengingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa apapun yang ada di depan kita dalam upaya mengembalikan kita ke jalan Allah. Itulah yang nanti akan kita bahas pada segmen selanjutnya, yang alhamdulillah Syekh Ali telah berada di tengah-tengah kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sa'altullah balina
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kami juga sampaikan selamat datang kepada para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami Damai Indonesiaku. Tidak begitu ketinggalan karena masih ada beberapa segmen. Kita kali ini kembali akan membahas yaitu tentang ta'awun atau bekerja sama, bergotong royong. Dari yang telah disampaikan tadi oleh guru kita Kiai Anwar Sanusi, tentu saja kita sepakat bahwa ternyata di dunia ini Allah menurunkan khalifah. Artinya banyak wakil-wakil di muka bumi ini. Otomatis jangan pernah merasa bahwa saya mampu hidup sendiri, saya bisa mencapai kesuksesan sendiri. Seperti bayangan kita, mungkin impian kita bersama yang sering kita dengar di masyarakat, ketika saya tua nanti saya akan pergi ke gunung, kemudian punya sawah yang luas, kemudian ada peternakan segala macam. Itu tidak akan pernah terjadi karena Anda tidak pernah hidup sendiri. Nah, lantas ketika kita menyadari bahwa kita harus hidup bersama di dunia ini, kehidupan seperti apa yang selayaknya harus kita lakukan secara bergotong royong? Sebab dalam ta'awun sendiri yang ditegaskan adalah ta'awun juga berfungsi untuk menguatkan sendi-sendi dalam bernegara. Itulah yang akan disampaikan oleh Syekh Ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, jamaah pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada, yang saya banggakan Kiai kita, Kiai Anwar Sanusi yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tamu kita dari Brunei, Haji Mujib, yang hadir khusus untuk mengikuti Damai Indonesiaku. Dari kata Damai Indonesiaku itu sudah merubahkan ta'awun. Dan semua dari prinsip agama, kalau kita melihat dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berjuang sendiri. Dari pertama kali menerima wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahu kepada istrinya Siti Khadijah, dan apa yang disarankan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu sampai ke Madinah, sebelumnya Rasulullah SAW bekerja keras untuk mensatukan antara muhajirin dan ansar, karena Rasulullah SAW yakin dan tahu manfaatnya ta'awun, bekerja sama untuk membangun negeri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatiin bacaan Al-Quran, tidak ada perintah dari Al-Quran itu pasti di belakangnya yang bunyinya untuk berjamaah. Wa aqimus salat wa atuz zakah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyampaikan ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini semuanya kalau kita melihat dari sisi bahasa dengan segala jamaah, artinya bersamaan. Karena tanda kekuatan umat Islam khususnya, apalagi di satu bangsa seperti Indonesia, ini ditandai dengan ta'awun kita, bersamaan kita. Malah Islam memperdulikan ibadah. Lebih baik ibadah itu yang berguna untuk orang lain daripada ibadah sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, ahabbun nasi anfa'uhum linnas, yang paling dicintai Allah yang selalu berguna bagi orang lain. Yang menarik perhatian saya di hadis ini, ahabbun nas anfa'uhum linnas. Disebut dalam hadis kata nas, bukan kata muslim. Itu merupakan makna seluruh manusia. Yang namanya manusia
berarti beda pahamannya, beda mazhabnya, beda agamanya, termasuk kita diajarkan untuk menjadi berguna. Apalagi dalam kasus yang dihadapi oleh negeri kita, bagaimana kita semua sama untuk mencari jalan keluar untuk kebaikan. Karena ini semua niat kita, bukan hanya, walaupun bukan tugas kita, bukan urusan kita, tapi ada rasa berduli. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Sebagai negeri ini, sebagai terdiri dalam Islam dan penduduknya wanitanya Islam, berarti harus ada berduli walaupun kita tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Berasaan mengikuti bunya rasa terhadap negeri ini, rasa berduli, rasa cinta, rasa sayang, itu sunat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah orang yang sama sekali tidak berduli terhadap urusan apapun di negeri ini, bersoalan musibah, bersoalan ujian, bersoalan berpecahan, bersoalan apa saja, dia tidak berduli. Yang penting saya hidup di negeri ini, saya nikmati dan manfaatkan, dan saya mati di negeri ini, saya tidak mau urus. Malah kata Rasulullah SAW, orang seperti ini keluar dari golongan kami, bukan terhitung dari golongan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruhut ta'awun, bersamaan, itu merupakan sebuah bersatuan dan kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya orang muslim sesama muslim, sangat dianjurkan oleh agama kita, kita bersatu dalam segala aktivitas sosial, ekonomi, politik, dalam kehidupan kita sehari-hari. Malah kita perhatiin dalam rumah tangga, diajarkan oleh Islam bagaimana sebagai pemimpin rumah tangga selalu bermusyawarah dengan istrinya dan selalu bermusyawarah dengan anak. Ini menanamkan ruh persatuan, ada saling mengisi. Malah Islam sangat membantahkan orang-orang yang suka mencari kekurangan orang lain, membuka aib orang lain, atau dia mencaci maki orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, barang siapa yang mengikuti kekurangan dan aibnya saudaranya, akan Allah buka aibnya walaupun di rumahnya sendiri. Kita sebagai manusia tidak akan sempurna sendiri, tapi al-muslimu bi ikhwanihi, orang mukmin kekuatannya dengan saudaranya. Bagaimana kita bisa menjadi orang mukmin yang kuat? Kita sendiri dalam keadaan tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh syahwat, tergoda oleh fitnah dunia, tergoda oleh kebodohan kita terhadap agama. Bagaimana supaya kita tetap bisa istiqamah? Ini dengan saudaraan kita, dengan berkumpul dengan orang saleh, dalam bekerja sama dalam segala aktivitas kita, dalam hal-hal kita. Saya kemarin sempat menuju silaturahim ke buah sempah tempat Kerinci namanya, Kerinci Jambi. Jadi dari kota Padang kira-kira pakai mobil 8 jam. Begitu saya sampai ke kampung itu, sederhana sekali. Yang menarik saya apa? Sebuah masjid raya, tapi megahnya luar biasa. Saya bertanya, langsung dalam fikiran saya muncul, barangkali ini dapat bantuan dari Arab Saudi, atau barangkali dari Kuwait, atau dari mana. Soalnya masih luar dibanding dengan kampungnya yang ada di situ. Tapi subhanallah, begitu saya berbicara sama pengurusnya, semua masjid ini terdiri dengan biaya masyarakat. Padahal kondisinya miskin, tapi tidak ada istilah saya tidak bisa dan saya tidak mampu. Karena mereka bekerja sama-sama yang lain, saling mengisi, saling mencintai, saling berduli, sedikit demi sedikit terjadi masjid yang begitu luar biasa indahnya, yang mereka sendiri bangga, mereka sendiri muliakan, dan di mana saja terkenal di dalam sejarah. Di Sumatera itu termasuk salah satu masjid yang terindah di Pulau Sumatera, dari sejak sudah umurnya lebih dari 74 tahun. Coba bayangkan, banyak hal-hal yang kita perlu sampaikan, perlu kita belajari. Bersamaan dan bersatuan kita sangat berguna, bukan untuk hidup kita sendiri, malah juga untuk negara kita Indonesia yang kita sama-sama cintai. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali selama ini kita lupa
apa yang semestinya kita lakukan terhadap orang lain. Barangkali juga karena selama ini kita telah terperdaya dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berupa materi yang mengingatkan kita untuk melupakan orang, bahwa selama ini apa yang telah kita capai sesungguhnya dari bantuan orang lain. Disinilah pentingnya ta'awun. Kita yang saat ini lagi bersedih, jangan khawatir, ada yang siap mendengarkan Anda. Dan ketika Anda pun merasa sedih dan orang lain tidak mendengarkan Anda, ada yang setiap saat mendengarkan Anda dan melihat Anda. Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk. Nah, sesungguhnya ketika kita mampu berta'awun seperti yang telah digariskan tadi, koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh Islam, apa sesungguhnya implikasi ta'awun dalam kehidupan kita sehari-hari? Itulah yang nanti akan menjadi bahasan kita pada segmen selanjutnya dalam Damai Indonesiaku. Ya kadu min syiddati Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam perjuangan apapun, kalau kita tidak bersedia untuk menjadi bersatu dengan yang lain, pasti akan gagal. Dan selalu bekerja sama perlu dipimpin. Artinya, kalau kita seorang atau beberapa orang yang ingin bekerja sama sesuatu, menjalankan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, tapi kalau mereka tidak memiliki pemimpin yang menarahkan, pemimpin yang mencontohkan, dan pemimpin yang mengajarkan, juga akan jadi gagal. Artinya kita juga memerlukan pemimpin yang memperdulikan kerjasama, menghormati orang-orang dan memperdulikan orang-orang yang bekerja sama dan bekerja keras untuk negeri ini. Saya yakin sebagaimana ada banyak kekurangan, di sisi lain ada banyak juga kebaikan. Jadi harus kita melihat ke negeri Indonesia dengan mata adil. Jangan kita melihat hanya kekurangan. Mudah-mudahan kebaikan di antara para pejabat kita insya-Allah menutupi kekurangan yang lain. Mudah-mudahan pula di masyarakat kita yang punya kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan rizki, dan kelebihan apapun yang menjadi berguna, mudah-mudahan menutupi dan bisa jadi berguna menjadi orang-orang yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menanamkan sebuah ajaran dengan kata la yu'min. Tidak akan sempurna iman seorang kalau dia tidak berduli dengan saudaranya. Malah Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi, Allah selalu menolong hambanya kalau selama hamba itu senantiasa menolong yang lain. Artinya kalau kita hidup di dunia ini tanpa berguna bagi orang lain, lebih baik mati daripada hidup. Malah ada seorang pernah bertanya sama saya, apakah boleh saya setiap bulan atau setiap tahun umrah atau setiap tahun haji saya dengan biaya sendiri, itu lebih baik saya berkali-kali umrah atau saya berangkatkan orang yang tidak mampu umrah maupun haji? Saya berjawab, saya berkata, soal memang umrah dan haji itu sangat baik. Kalau kita mampu memang setiap waktu, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat dari ajaran Islam, yang lebih tinggi pahalanya
adalah orang-orang yang mampu, walaupun sekali dia haji, sekali dia umrah, tapi sisa umurnya dia selalu memberangkatkan orang lain. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada dia haji sendiri setiap tahun. Kenapa? Karena ibadah itu terdiri dalam dua hal. Ibadah muta'addiyah dan ibadah ghair muta'addiyah. Ibadah yang gunanya untuk diri sendiri, tapi ada ibadah yang berguna untuk orang lain. Inilah yang berguna untuk orang lain, yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita punya amal ibadah sendiri, begitu kita meninggal dunia, tidak ada pahala lagi dari situ amal. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya dari 2008 di Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala menanugerahkan taufiknya, berjumpa dengan beberapa saudara yang ikhlas, yang selalu memberikan sarangan dan nasihat, di mana saya isi, walaupun dari pertama saya berceramah dan berdakwah, masih bahasa saya tidak fasih. Tapi karena kerjasama, ada yang memberikan sarangan, ada yang memberikan nasihat, dan saya sebagai orang belajar harus menerima dan bersedia dengan rendah hati dan tawaduk untuk menerima nasihat dan masukan orang lain. Tidak ada istilah orang lain itu lebih jahil, itu lebih bodoh, atau kekurangan ilmu. Jangan kita merasa diri saya lebih berilmu, saya lebih bertakwa, saya tidak ada kesempatan untuk mendengar. Tidak. Malah contohnya saya bawakan adik saya. Ini adik saya, walaupun tidak begitu bahasa Indonesianya fasih. Kenapa saya mengajak beliau ke Indonesia? Karena saya sendiri merasa tidak mampu memiliki perjuangan sendiri. Walaupun saya berusaha untuk menjadi Indonesia dengan para kiai yang hadir, para kiai yang ada, Kiai Anwar Sanusi, dan para kiai ulama kita, para habaib, para juga pejabat yang ikhlas, pemerintah dan peduli untuk menjadikan negara Indonesia negara yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus terwujud kerjasama. Dan kerjasama kita itulah terbentuk kemakmuran, terbentuk keamanan, terbentuk kemajuan. Dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan di negeri ini. Allah sudah memberikan banyak nikmat. Saya yakin kasus yang terjadi atau bermasalah musibah yang dihadapi oleh Indonesia sekarang, barangkali Allah mensadarkan lewat musibah ini, agar kita ambil pelajaran, kembalilah bersatu, kembalilah bersama, kembalilah saling mengisi dan saling menutupi, saling mencintai dan saling memaafkan. Dari situlah akan Allah jauhkan negeri ini dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Allah sajlis. Tadi paparan dari guru-guru kita, Syekh Ali, yang mengajak adik yang sangat dicintainya, sama-sama ganteng rupanya ya. Ya, yang pasti mudah-mudahan kita akan mendapatkan kembali penyadaran betapa hidup kita, salah satunya kesempurnaan agama ini adalah bagaimanakah kita mampu berbagi kepada orang lain. Jadi ternyata Islam bukan ajaran antara hubungan kita dengan Allah saja, tetapi Islam juga dapat diukur bagaimana hubungan kita dengan orang lain, bahkan yang ada di luar agama kita. Baik pemirsa, kami yakin dalam paparan di segmen pertama hingga segmen ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkumpul di kepala. Tetapi mohon maaf, yang pasti dalam waktu 2 jam kita tidak akan mungkin, mustahil untuk menyelesaikan begitu permasalahan yang menumpuk di negeri ini. Tetapi setidaknya secara konsisten Damai Indonesiaku hadir di setiap Sabtu dan Minggu. Insya Allah bila kita perhatikan, kita akan mampu mendapatkan masukan-masukan untuk sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Pada segmen berikutnya kita memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di rumah. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Maulaya salli wa sallim dahiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal awwali mutahil. Maulaya salli wa sallim
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang mengangkat tema bergotong royong atau bertahun dalam konsepsi Islam. Dan pada kesempatan kali ini kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya. Sekali lagi kami mohon maaf untuk pemirsa yang di rumah untuk tidak bisa menghubungi kami. Tapi mudah-mudahan sekali lagi pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda di rumah. Baik, ada 3 penanya dalam waktu yang tidak lebih dari 7 menit. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Kami persilakan kepada penanya pertama. Silakan Mas, sebutkan nama, pertanyaannya secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya kepada Syekh Ali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Artinya barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan kumudahkan segala urusannya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, Syekh, ketakwaan itu seperti apa yang harus kita takwa kepada Allah? Baik takwa kita dengan dunia, apa yang kita kerjakan mungkin sebagai pemimpin, takwa kita sebagai pemimpin, atau takwa kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dijelaskan, Syekh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari Mas Gani, silakan. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah tema mengenai gotong royong ini, saya ingin bertanya kepada Kiai Haji Anwar. Dilihat dari background sejarah, Indonesia memiliki gotong royong yang sangat tinggi kualitasnya. Tetapi kenapa sesaat ini malah memudar sehingga manusia apatis dalam kegotong royongannya? Hal apa ini yang mendasari kejadian fakta seperti ini? Dan terus solusi apa fundamentalnya dalam menangani masalah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusi praktis seperti apa untuk mengatasi masalah di negeri ini? Oke, yang pertanyaan ketiga dari ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan buat Syekh Ali. Saya Ibu Wirda dari Majelis Ta'lim Nurul Ikhwan, Parung Serap, Ciledug, Tangerang. Yang saya ingin tanyakan yaitu, kita percaya tentang rukun iman yang ke-6, yaitu takdir baik dan buruk. Tapi kadang-kadang kita kalau menerima takdir baik dari Allah, kita merasa senang. Tapi kalau kita menerima takdir yang buruk dari Allah, kadang-kadang kita kurang senang gitu. Jadi bagaimana cara menyikapinya agar kita merasa ikhlas dan senang menerima takdir baik atau buruk dari Allah? Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan untuk Syekh Ali tentang takwa dan takdir. Mohon dijawab dengan singkat dan padat karena masih ada 1 pertanyaan buat Kiai. Silakan saya. Lalu saya mau berbicara soal takwa, 1 hari saja belum tentu habis. Tapi intinya takwa itu bukan hanya di masjid. Dan takwa itu sebagaimana kita jaga di masjid, ada juga di luar masjid. Takwa itu bukan hanya saat sendirian. Takwa itu saat kita lagi berhubungan dengan yang lain. Dalam hal usaha, dalam hal bekerja, dalam hal apa saja. Apalagi sebagai orang yang bertanggung jawab, diberikan sebuah amanat sebagai pemimpin, itu disarankan dan dianjurkan itu menjadi lebih takwaannya, lebih tinggi. Jadi takwa itu bisa dikaitkan dengan ad-dinul muamalah. Itu dengan muamalat kita, berhubungan kita bersama Allah dan bersama manusia, bersama diri dan bersama keluarga. Jadi inti yang hakiki daripada takwa itu bagaimana lahir dan batin kita menjadi batin lebih baik. Artinya jangan pura-pura di depan orang baik, tapi saat sendirian kita, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita memang ingin dari istilah takwa dan perkembangan takwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu mendapatkan jalan kemudahan dari segala kesusahan, itu yang diterapkan. Sehari-hari takwa di masjid maupun di luar masjid, sendirian maupun berjamaah, bersama diri, bersama keluarga, bersama orang lain, bersama orang muslim, non-muslim, kita selalu menjaga kebaikan. Itu merupakan dari inti daripada takwa. Disitulah setiap ada cubaan dan kesulitan, baru akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada susah, pasti jalan keluar yang sudah disediakan oleh Allah. Itulah karena kita orang yang bertakwa.
Kalau soal mensikapi soal takdir buruk, saya selalu bertanya, kenapa orang-orang suka marah dan emosi kalau saat dia menghadapi sebuah cobaan? Misal, kalau ada orang sakit, dia langsung marah dan ngamuk, tidak mau menerima cobaan sakitnya. Alasannya apa? Ya Allah, saya sudah jadi baik, kok kenapa saya sakit? Ada seorang diberikan suami, itu terjadi sama saya. Ada seorang ibu menderita suaminya meninggal. Habis dia menceritakan, suami saya dulu bermacam-macam berlakunya. Habis dia sudah taubat, sudah menjadi salatnya baik, sudah Masya Allah, malah meninggal dunia. Pertama saya bertanya sama ibu, saat kita mendapatkan kenikmatan, apakah kita pernah bertanya kepada Allah, kenapa? Kenapa ya Allah saya sehat? Kenapa ya Allah saya masih hidup? Kenapa saya Allah dapat saya kemudahan? Kenapa saat kita kesenangan dan kebaikan, kenapa kita tidak bertanya kepada Allah, kenapa saya ya Allah yang dapat nikmat itu? Tapi pas di hal keburukan kita langsung tuntut, ya Allah kenapa saya yang dapat keburukan? Jadi harus kita juga adil. Saat kenikmatan kita bersyukur, dan saat kekurangan dan cobaan kita bersabar. Syukur dan sabar, kita bisa mendapatkan iman yang sempurna, dan kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan Kiai. Ta'awun kalau akan ditegakkan secara baik, harus pandai menghargai pendapat orang. Saya ingin ajak Anda kepada kisah Badar. Selesai perang Badar, banyak orang-orang kafir ditahan oleh kekuatan Islam. Nabi tidak memutuskan sendiri. Beliau bertanya pertama pada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, kita apakan tawanan ini?" Kata Abu Bakar, "Suruh orang-orang kafir menebus, dan ghanimahnya kita bagikan kepada fakir miskin dan anak yatim." Umar berbeda pendapat. Kata Umar, "Ya Rasulullah, semua tahanan bunuh saja, supaya orang kafir tahu kita punya ketegasan dalam hidup ini." Utsman lain lagi berpendapat, mereka mempunyai saudara-saudara yang banyak, dan yang kita tahan rata-rata para ekonom. Kita jadikan mereka memajukan bangsa dan umat Islam sebagai para pebisnis handal. Nabi tidak menjawab ketiga-tiganya. Selesai, lalu Nabi datang kepada ketiga-tiganya itu, seraya berkata dengan kalimat yang santun. Kata Nabi, Allah telah memberikan cahaya kepada hati orang-orang yang beriman. Kita pegang pendapat Abu Bakar ini, kita bebaskan tawanan ini, kita ambil hartanya, kita bantu fuqara dan masakin. Nabi saja tidak merasa benar sendiri, bertawun, bermusyawarah juga sekaligus dengan para sahabat, yang didapat satu kebenaran yang datang dari Allah berdasarkan ijtihad yang dibicarakan bersama-sama. Semangat ini di negeri kita yang sekarang kurang. Masing-masing merasa paling benar, akhirnya semua berbuat salah. Terima kasih ya Dinda. Baik, terima kasih Kiai Syekh Ali. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, segmen 1 hingga segmen 7 telah kita lalui, dan insya Allah mudah-mudahan pemahaman kita tentang konsep ta'awun, konsep kerjasama, gotong royong, mampu menyempurnakan mindset kita betapa gotong royong harus terus kita upayakan di setiap saat. Insya Allah mudah-mudahan di segmen selanjutnya nanti, bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami, Anda masih punya satu kesempatan untuk mendengarkan kembali paparan dalam segmen kesimpulan dalam kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Rabbi inni ada sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah tahta babir raja waqaftu bidulli fa'adithni bil qasdi qabla
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya ingat satu cerita, mudah-mudahan dari cerita ini bisa memberikan kesimpulan. Ada seorang sudah usia menghadapi kematian. Dia mau menanamkan sebuah pelajaran untuk anaknya. Punya anak 3. Terus dia memanggil mereka. Dan dia berkata, anakku, sepertinya saya mau meninggal dunia. Dan dia minta kepada salah satu anaknya membawakan sebuah kayu. Ya, kalau kita gambarkan macam tusukan sate lah ya. Dibawakan, dikumpulkan. Disuruh megang satu dan dipecahkan. Dan dia mampu. Dikasih 2 masih mampu. Dikasih 3 masih mampu. Dikasih banyak dan diusahakan bagaimana untuk dipecahkan, tidak mampu. Dikasih adiknya, tidak mampu pula. Dan juga dikasih yang ketiga di antara anaknya, tidak mampu. Apa kesimpulan dari nasihat sang ayah untuk anaknya? Kalau kalian sudah berpecah dan menghidup sendiri, tidak peduli dengan yang lain, akan terjadi seperti tusukan sate itu, mudah dihancurkan dan mudah dirusakkan. Tapi kalau bekerja sama dan sama-sama peduli, betul-betul ikhlas dan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, bukan ada tujuan untuk duniawi atau hawa nafsu, tidak akan mampu siapapun yang membaca kita. Contohnya, sebagaimana saya diskusi tadi baru sama kiai kita di Indonesia, serapa banyak partai Islam, kalau memang betul-betul cinta Islam dan peduli terhadap Islam dan peduli terhadap umat Islam, kenapa begitu banyak partai Islam? Cukup satu dan kuat, saling peduli, saling mengisi. Mana di antara aturan partai-partai saling baik, kita bisa satukan. Yang tidak cocok kita bisa buang, tapi tetap kita bersama demi Islam kita. Baru akan terbentuk kekuatan kita. Dan kekuatan Islam kita di Indonesia, insya Allah terjamin kemakmuran. Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Silakan, Kiai. Tadi guru kita yang mulia, Habib yang sangat kita muliakan. Saya hanya ingin menambah sedikit saja dari pantai-pantai Atlantik indahnya Islam ini. Harta kekayaan terbesar umat Islam Indonesia yang dianugerahkan oleh Allah berupa ta'awun kepada kita, ini yang sekarang dirasakan menjadi miskin. Masyarakat kita sudah egois, berpikir tentang kepentinganku, bukan kepentingan bangsa dan umat. Rumah tangga orang sekarang bicara rumah tanggaku, bukan bagaimana membangun kemaslahatan untuk kemaslahatan daerah-daerah kita. Sebenarnya kalau kita konsekuen dengan ajaran al-Islam ini, mestinya kita tunduk patuh pada ajaran itu, berta'awun menjadi darah daging bersama kita. Kalau sikap ta'awun menjadi darah daging kita, tidak perlu rame-rame. Masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanpa ribut-ribut akan terwujud dengan sendirinya. Pemimpin berta'awun jujur pada rakyatnya, rakyat berta'awun patuh pada pemimpinnya. Orang bodoh berta'awun belajar pada yang pandai berta'awun mengajar pada yang bodoh. Yang miskin berta'awun pada yang kaya menjadi penopang berta'awun pada yang miskin. Kalau begitu kita berbangsa, bermasyarakat, tidak perlu rame-rame. Sebuah masyarakat idaman di bawah ridho Allah akan kita capai bersama-sama. Mudah-mudahan damai Indonesiaku dapat mengantar bangsa Indonesia ke tempat yang paling sejahtera itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, begitu banyak ilmu yang sampai di hati kita, dan insya Allah mudah-mudahan nasihat yang disampaikan di setiap saat mampu membuka telinga kita dan meneruskan ke dalam hati kita, yang akhirnya nantinya dijadikan petunjuk yang paling sempurna di muka bumi ini. Sekali lagi, seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa dalam salah satu hadisnya,
takdir mampu dirubah dengan doa. Dan insya Allah di akhir acara nanti Kiai Anwar Sanusi akan memimpin doa. Tentu saja pemirsa yang ada di rumah juga ikut berdoa bersama-sama agar negeri ini, sekali lagi negeri ini, apa yang telah ditimpakan kepada Allah kepada negeri ini segera mampu kita atasi dan kita keluar dari segala macam bencana yang ada di depan kita insya Allah. Tetaplah bersama kami, damai Indonesiaku. أنت عني تشتكي وحالي أنت عني تشتكي وحالي غمدا ليالي Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita sampai di penghujung acara Damai Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan sebelum kami mohon diri, kembali marilah kita berkaca dalam diri kita masing-masing. Termasuk kategori manakah dari 4 kategori ta'awun yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah memberi pertolongan dan minta tolong. Yang kedua, tidak menolong dan tidak minta tolong. Yang ketiga adalah minta tolong dan tidak menolong. Yang keempat, menolong tanpa minta tolong. Insya Allah kita termasuk kategori menolong tanpa minta tolong atau dalam kondisi ikhlas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita yang kita cintai akan memberikan pemahaman kembali, merubah mindset kita tentang pemahaman Islam sendiri yang artinya Islam adalah pengalaman. Marilah kita bersama-sama buktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya Agung Isul Haq, mewakili segenap kerabat kerja Damai Indonesia, aku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Kita pusatkan perhatian kita, kita tengadahkan tangan pinta dan doa kita kepada Allah. Tidak usah terlalu ribut dengan kata amin. Aminkan dalam hati. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin. Ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah memfitnah dan menzalimi kami, dosa para ulama dan guru-guru bangsa kami, dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau, karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium, menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani ya Hamid, ya Allah Zat yang maha kaya dan terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Rabbana, apabila syakara tiba nanti, jadikan iman Islam saja pendamping kami menghadap kepada Engkau. Apabila ajal telah waktunya datang, jangan sampai kau cabut nyawa dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu seburuk-buruk cara kami kembali kepada Engkau. Doa para nabi pasti kau terima, doa orang-orang soleh pasti kau kabulkan. Kalau hanya orang soleh dan para nabi saja yang doanya Engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa, kepada siapa harus berdoa? Andai kata doa-doa yang kami panjatkan Engkau terima, ya Allah, sungguh kami jadi makhluk-Mu yang beruntung. Tapi andai kata setiap doa yang kami panjatkan Engkau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak? Kau harapan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Hamidun Majid, Ya Ghafur Rahim, Ya Sami'ud Du'a. Dari muka-muka yang berlumur dengan dosa-dosa besar, dari mata yang sering kali berbuat zina, dari mulut yang sering berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan yang tidak pantas, dari hati yang sering sombong dan dengki. Seraya bermalu hati kami tengadahkan tangan ke hadirat-Mu. Satu saja harapan kami, ya Allah, kabulkan doa dari hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid